Oke, halo Velas, selamat siang. Jadi perkenalkan dulu nih sebelumnya, nama saya Anbia Ananda Muslim, mahasiswa Fakultas Psikologi semester 2 Unisba, Universitas Islam Bandung. Nah, sekarang di sini saya siapa namanya? Widi. Nah, Awidi. Jadi Awidi ini owner dari Kopi Salarea, luar biasa ya. Nah, rekan-rekan semuanya. Oh, iya itu. Ya. Bener dong. Nah, jadi langsung aja ke poinnya ya Kang ya. Boleh. Jadi, nah, bagaimana Akang pertama kali tertarik dengan bisnis coffee shop ini? Sebenarnya udah nggak kepikiran awalnya gitu. Cuma tertarik itu ya ketika ini dulu basic saya teknik sipil. Teknik sipil terus proyek di luar. Ya. Kayaknya teh capek ya. Lumayan Kayaknya nguras. capek karena kan saya dulu tuh proyek Sulawesi gitu ke pokoknya luar Bandung karena berbicara teknik sipil kebetulan aku di air, sungai, irigasi. Nah, Bandung, sebelum kayak itu gitu. tuh gimana aja tuh Kang perjalanannya tuh? Ya itu karena emang basicnya saya teknik sipil, terus saya tuh dulu sebagai asisten tenaga ahli ya. Jadi ketika pas saya bareng sama tenaga ahli itu, saya teh capek ya kita tuh harus survei ke lokasi. Mending ini lokasinya di kota, kalau udah naik pesawat kecil lagi gitu loh. Gitu. Ribet ya. Makanya karena emang udah capek ini teh aku teh masih muda gitu. Terus apa kabar ini yang panjang kena lengkah lamun cekot banget. Ya, apa kabar orang yang udah yang bareng sama aku tuh aki-aki, kakek-kakek gitu. Jadi, nah dari situ mungkin iya mah teka hatean kalau bahasanya gitu ya. Karena segala sesuatu ketika kita ahli ya kita juga yang harus ngerjainnya. Karena di prinsip saya yang namanya pekerjaan ya kita harus punya tanggung jawab gitu. Nah, usaha apa ya yang nantinya tuh bukan saya yang terjun tapi kita tuh punya pegawai. Jadi kepikirannya seperti itu. Kenapa harus coffee shop? Kenapa sampai sekarang ya tetap di coffee shop? Karena dulu saya mikirnya saya juga sarwa lah ke mahasiswa mainnya nongkrong ngopi. Terus kepikirannya gini, meja ya 2 cup, 3 cup, 5 cup itu tuh satu meja ya. Lihat ini berapa meja ya, berarti kan si keuntungan ya, benefitnya udah gitu kan ukur lah ya kan ya. Kalau 1 cup aja 25.000 atau 20.000 kan itu berapa gitu. Kalau misalkan di sini ada 30 meja, yang kepikiran tuh itu karena sayanya juga begitu resep nongkrong nggak penting nongkrong barudak gitu Pemudanya. Nah dari situ mulai ya udahlah saya pingin usaha. Berarti moto hidup Akang melamun kalau dari anak-anak Unisbanya dari Unisba biar ada culture Unisbanya nih Kang. Berarti khairunas anfa'uhum linas rekan-rekan. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya itu. Tapi saya juga dulu karena emang tuntutan pekerjaan ya, yang namanya pekerjaan bangun pagi, kalau sore nggak pulang, kalau sore pulang gitu kan, terus apalagi kalau misalkan lembur, ini kan sampai malam. Nah, dulu saya punya moto bangun pagi itu pokoknya udud, moyan, ngopi. Gitu. Saya pinginnya kayak gitu karena yang nggak mau yang karena berbicara di proyek jam 12 ditelepon, 17 penting, jam 1 gimana kayak Rodi ya kan kerja Rodi. Aku nggak berbicara kayak Rodi gitu, tapi maksudnya tuh karena emang tuntutan di proyek itu seperti itu. Ketika berbicara deadline, sama kayak Akang sekarang masih kuliah, besoknya harus ada tugas belum selesai ya mau tidak mau harus dikerjakan kan. Iya seperti deadline. Jadi bukan berbicara Rodi atau apa gitu, karena itu lebih ke ya mungkin dulu tanggung jawabnya kenapa sih lu nggak dari siang lu ngerjainnya kan. Nah, seperti itulah itu. Terus ya mulailah bisnis kopi dan nggak segede ini dulu mah kecil-kecilan dulu berarti ya Kang. Uang dari proyek karena aku berbicara proyek kan. Pakai gerobak. Coba Kang asli dari gerobak gimana maksudnya? Gerobak bakso gitu. Gerobak bakso terus tapi ada barnya gitu. Kursi bakso kayak gitu. Tapi emang konsepnya bukan mesin manual. Iya. Karena kalau dulu mah di pinggir jalan. Jadi
Ya duduk-duduk tuh kan di trotoar kan. Dulu mah manual, kita juga masih pakai rock preso. Ini Gitu. kalau yang ini formnya di sini gitu. Jadi emang awalnya dari situ dan emang modalnya juga bahkan orang tua juga nggak tahu. Karena emang ini mah viewer sendiri aja. Jadi orang tua datang ke sini tuh udah kayak Wah, gini tuh, keren. gitu kayak gitu. Itu. Jadi emang ulang orang tua berarti ya. Jadi nggak ada apa ya? Maksudnya tuh kalau misalkan pun kamu punya saudara, Berarti seperak pun nggak ada dari orang tua kamu. nggak ada. Nanti. Karena ada dari sisa proyek. Oke. Tapi emang dulu nggak sendiri. Dulu mah kan Oh, ada partner. dulu mah delapanan, genepan, opatan, tiluan, duaan. Cuman dikit-dikit pada mundur gitu ya. Nah gitu. Kalau saya mah kan tetap Iya, iya. konsisten, pokoknya pingin bangun tidur, ngopi, udut, moyan. Dah, Edwin net kamu foto hidup. Oke, nih yang kedua Kang. Menurut Akang, apa sih yang orang-orang cari di coffee shop itu apa sebenarnya sih? Kalau saya sendiri flashback, jangankan ngomong orang lain, pengalaman saya aja lah gitu. Ketika saya pingin ke coffee shop, yang pertama bukan masalah kopinya yang dalam pikiran, tapi yuk kita nongkrong. Nongkrong heula, nu utama nama nongkrong nu ngeunaheun di mana Ngumpul heula berarti. Ngumpul orang nongkrong sabari ngopi. Nah, Gitu kan. Iya, iya. Nah, biasanya ya saya seperti itu dan kebanyakan yang orang-orang datang ke sini juga ya seperti itu. Nongkrong di mana di dia kan teu mungkin teu ngopi. Menurut Akang, faktor apa yang dapat membuat kafe yang bisa ramai dan sukses kayak Akang ini sekarang nih kan? Alhamdulillah. Saya lagi di Salaria nih, teman-teman. Jadi di sini ya cukup lumayan rame di sini. Nah, gimana tuh cara seperti itu tuh? Berarti cara menginfluence-nya gimana berarti? Ya sebenarnya saya tuh nggak ada strategi khusus kalau berbicara kayak sekarang. Tapi kalau mau bicaranya dulu otomatis jelas ada. Kenapa? Ya pertama si kitanya sendiri harus humble, terus kalau ke konsumen teh kudu SK SD lah Ya. tahu kan apa Sok kenal sok dekat gitu ya terus ya kita ramah lah intinya gitu, mau pesan apa, kopinya apa, jadi sebenarnya itu nah yang itu yang nantinya dia si yang datang tuh oh itu mah enak ramah yang punyanya. bisa ngobrol sama si baristanya, terus bisa sharing berbagi pengalaman kayak gitu. Nah itu yang bikin balik lagi tentunya itu dulu. Nah ketika sekarang karena dulunya seperti itu, jadi ketika sekarang udah kayak gini teman-teman ada tuh ya beja-beja jadi dari door to door mulut berarti ke gitu ya? mulut gitu, terus ya udah nongkrong Ya, terus yang utamanya lagi adalah ya tempatnya yang emang kita tuh nggak banyak aturan, nggak sedikit ayo pajak terus dan lain sebagainya lah gitu mah konsepnya ya udah sok nongkrong. Apalagi kalau sekarang mahasiswa pada nunggu ya silakan. Kalau dari bantuan teman-teman Akang sendiri ngaruh nggak ke Ngaruh banget influence gitu, ngaruh banget gitu karena dari mulut ke mulut kan itu udah jelas gitu, ditambah lagi ya mungkin media sosial ya, dan media sosial juga ya itu sih sekarang ya kalau berbicara kan Gen Z sekarang gitu. hampir 90% kegiatannya kan di pokoknya nggak lepas dari yang namanya gadget lah. ya. Nah kemudian Kang, apa yang Akang sukai dan kesulitan apa nih yang Akang rasakan dari menjalankan bisnis coffee shop ini? Yang disukainnya ya kumaha aing. Freedom berarti ya. Gitu kan. Karena dulu saya pernah kerja, jadi ya saya mah di bawah aturan bos Pressure kan gitu. Pressure dari atasan. Nah, dari atasan itu kan udah jelas. Tapi ketika ayeuna saya sendiri yang jadi ownernya, saya aing, mereka ya. Pertama itu. Terus apalagi tadi kesulitan? Ya, dan apa sih yang Akang sukai dan jadi plus minusnya di bisnis inilah gitu. Ayah senangnya itu karena ketika punya usaha sendiri bukan berarti nggak pusing gitu ya. Iya. Tadi dari masalah Tetap ada berarti ya. Ya itu mah udah jelas lah. Manusia. Gitu. Waktu aja. Sebenarnya waktunya yang emang nggak harus sesuai dengan aturan yang ketika kita kerja. Di kerja kan ada aturannya, kudu masuk jam sekian, pulang jam sekian. Kalau di coffee shop ketika kitanya seneng, kita tuh nggak ada batasan totalitas. Mau
kesini jam 6 pagi, pulangnya jam 6 pagi lagi nggak masalah. Benar kan? Gitu. Mental bos kita kan. Nah cuma maksudnya Bener, sama. kesulitan atau tantangannya ya apa ya, gimana caranya orang tuh tahu di sini tuh ada coffee shop. Kan Iya, sebenarnya iya, itu sih iya. gitu. Kenapa orang Kesulitannya. memakai jasa seseorang gitu. Orang akang aja gitu ya, tiba-tiba bikin coffee shop, terus siapa yang tahu? Nah, iya. Kalau nggak dibantu sama temen, dibantu sama temen yang selebgram lah atau seleb TikTok atau Iya. siapapun itu. Itu yang selebgram ngaruh banget berarti. Ngaruh, kenapa? Hmm. Karena ya itu tadi konsepnya dagang mah harus tahu. Ya, Kalau akang beli rokok atau ke warung beli sesuatu, warung di dekat akang tuh sebenarnya murah, tapi akang nggak tahu. Akang kesana enggak akan nggak sih. mau. Iya, pasti ke Alfa. Pasti ke Alfa weh. Padahal mah di sebelah Padahal itu lebih murah gitu. lebih murah Iya, gitu. Itulah gitu. Jadi problemnya gimana caranya kita ngasih tahu kepada orang-orang tuh bahwa di sini tuh ada tempat kopi shop loh. Nggak kalah menarik mungkin. Iya, iya. Nggak kalah enak. Oke, nih. Nah, kalau sekarang goals apa yang ingin Akang capai nih dari bisnis ini nih? Kira-kira Sebenarnya, apa? Kang? Kalau dulu Iya. dulu saya pingin usaha ini tuh tadi bermanfaat buat orang lain. Ya. Itu udah jelas karena itu manfaatnya pasti banyak, Mempekerjakan orang lain ya, Ya. orang banyak. terutama yang punya rumah, sewa juga, ada yang parkir, terus siapapun yang berhubungan dengan si Coffee shop usaha. ini. Contoh kayak cup ini aja kayak tukang sampah kan itu jadi manfaat karena dia bisa didaur iya, ulang. iya, iya, Hal daur sepele ulang. gitu ya itu. Yang keduanya buka cabang, karena alhamdulillah saya cabangnya udah ada juga. Wah, gitu. keren. Tuh di mana tuh Kang tuh? Kalau boleh tahu di mana tuh? Salah satunya di Unisba juga ya, Di yang Unisba? di Kokma Unisba itu. Oh, Nggak tahu ya. oh itu yang Akang ya? Oh itu yang Akang? Oh. Salah satunya itu. Yang Tahu, kedua di UPI Cibiru, di Setebudi juga kayak gitu. Terus goalsnya tadi lagi ya, karyawan, terus cabang udah ada. Kita juga nggak kepikiran punya karyawan, ada karyawan juga. Oh, awalnya tuh nggak kepikiran Nggak berarti kepikiran. kan buka cabang Terus, gitu ya? Goalsnya pingin dulu jadi pingin buka usaha tuh bukan hanya satu, saya pingin banyak gitu karena ketika banyak juga ya bisa menyerap tenaga pekerja juga gitu kan. Yang ketiganya alhamdulillah saya juga bikin CP perusahaan karena emang di bidang kalau teman-teman baru SBU-nya jalan sama bangunan pendidikan. Oke, next Kang. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah Akang bersedia menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk meningkatkan bisnis kafe? Ini udah masuk berarti yang tadi ya. Terus kemudian, apakah Akang berencana untuk membuka kafe lain di masa depan atau di luar negeri misalnya gitu, atau ada goals dari Sabang sampai Merauke bakal buka cabang gitu? Ya, ada nggak kepikiran nggak sampai menutup situ? kemungkinan ya gitu kan, yang namanya jiwa pengusaha itu biasanya tidak ada yang tidak mungkin karena kan kalau Pasti one step ahead dari ya pebisnis yang mah harus lain, iya. jucung lah semangat. Pokoknya yang tidak mungkin kudu bisa. Gitu. Contoh gini, memecahkan mission impossible. kayak orang kan, 3 bulan mah yang usaha pasti turun lah atau minus lah. Saya mah nggak mau kayak orang lain. Pokoknya saya usaha harus menang bati weh gitu. Karena emang jiwa pengusaha mah konsepnya ya optimis ya, jadi kebaikan gitu, bukan neutral dalam kejelekan gitu, tapi segala sesuatu optimis dan juga emang harus melibatkan jarul langit juga. Nah, ilmu spiritual Ya, berarti karena Kang ya. ikhtiar yang Penting paling berarti, utama teman-teman. ikhtiar yang paling utama itu ya sebenarnya itu jarul langit. Jadi Jarul langit. ibaratnya mah ya kerjakanlah hak-hak Allah gitu. Udah itu aja sih. Tapi ya yang saya alamin ya seperti itu karena segala sesuatu sebenarnya ya konsepnya kita hanya berikhtiar, tapi kan di dalam ikhtiar itu biasanya ada keberkahan. Nah, keberkahan itu ya dari mana ya? Itu dengan menjalankan itu sih. Tapi kerasa nggak sih Kang kalau jalur langit gitu ke Akangnya? Ya kerasa banget. Kerasa Karena banget. kalau dulu zaman masih dulu mah resep teneng gitunya itu tuh mulai ngaruh tuh usaha tebet gitu. Tapi kalau misalkan positif, insya Allah gitu. Karena
Ya kalau misalkan pun usahanya orang lain kok bisa, ya sekarang apakah bakalan panjang ke depannya, karena kan sistem usaha tuh fluktuatif ya. Iya. Kalau misalkan untung ya, kalaupun misalkan ini standar, tapi dari dulu saya kan dari 2016 tuh sampai sekarang udah berapa tahun? 8 berarti ya. Nah, itu saya dari 2016 mulai dari gerobak sampai sekarang, sampai dulu mah saya nggak punya, nganjuk segala sesuatunya. Dan kalau dikatakan orang punya modal, aku mah nggak punya modal, minus. Karena saya mah minjem. Wah, Karena pager nganjuk, showcase nganjuk, mesin juga. Tapi sekarang ini semua asetnya punya Kopi Salaria, bahkan cabangnya juga ada. luar biasa. Nah, maksud saya tuh jangan menghilangkan, maksudnya ya segala sesuatu tuh antara kita sama ikhtiar kita sama kita sama yang di atas gitu, itu udah jelas gitu. Itu ketika saya pun ada uang gitu, kita bisa lebih banyak lagi kita bersedekah, berbagi. Karena kan konsepnya ketika berbagi berkali lipat kitanya. Ya pokoknya bisnis yang emang saya terapkan itu segala sesuatu itu pasti melibatkan, kalau misalkan kita kurang sabar mah atau kurang geus weh eta Depresi. istilahnya. Saya punya kopi shop ini bisalah gitu. Jadi barista di Kopsal itu bukan yang emang dia jago gitu. Jadi yang butuh banget, butuh pisan, butuh yang emang bener no basic. Yang saya juga kan sebenarnya pingin ngajarin, toh kalaupun misalkan no basic datang ke Kopsal, minimal ada ilmu sedikit, kamu bisa ngelamar di kopi shop lain kayak gitu. Nah itu Tapi jarang loh Kang, owner kafe yang biasanya langsung terjun ke lapangan gini kayak Akang. karena emang mungkin saya juga ngerasain ya, karena basicnya dari nol juga. Gimana dulu saya pingin usaha, terus modal juga ya hasil dari sendiri juga gitu. Pesan Akang buat Gen Z ini. Emang ya, karena emang sekarang tuh mungkin saya juga sebenarnya udah nggak tua-tua banget gitu ya. Tapi emang sekarang serba mudah, sebenarnya serba enak, serba segala sesuatu tuh tinggal mau makan, tinggal Shopee dan sebagainya gitu. Cuma ya itu tadi, mental itu yang emang yang lemahnya gitu. Segala sesuatunya mudah, pingin cepet, pingin instan gitu. Sarannya ya sebenarnya harus gaul. Jadi gini, kalaupun gaul ya gaulnya jangan gaul sesama ya, tapi gaul lah dengan lingkungan yang emang sesuai dengan keinginan bus kita ya, semangat gitu. kita. Nah, itu sih sebenarnya gitu, karena 75% lingkungan itu mempengaruhi. Ya emang sih Kang, bener kerasa Gitu. ya. Jadi kalaupun misalkan gimana nih sarannya gadgetnya, kalaupun misalkan kita gini, kayak kita kuliah mahasiswa, dia ada gaulnya jeung mahasiswa deui, terus ya gitunya males-males ya, pasti kebawain males-malesnya juga gitu. Tapi kalau misalkan kita gaulnya juga sama yang rajin gitu, yang ini dia punya semangat, itu kita juga pasti terbawa. Karena kalau istilah nama ya orang gaul jeung tukang asin pasti kebawa asin. Ya intinya gaul aja. Karena kalau misalkan teknologi dan sebagainya itu mah memang tidak bisa dihindari, ngaranna ge ayeuna teknologi canggih gitu. Tapi yang harus ini tuh memilih ya pergaulan kita. Cukup sekian Kang dari saya ya. Alhamdulillah, makasih banyak banget teman-teman, bisa ada turun. Banyak banget ilmu yang saya ambil ya, terutama saya pribadi, rekan-rekan, karena ya saya Gen Z, jadi lumayan terpukul lah. Oke Kang, atur nuhun pisan. Siap, sami-sami. Yuk. Oke. Bye.